Ya. Nabi SAW tidak melihat. Betul. Tidak hidup lagi pada saat Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah Ya. merebut Baitul Maqdis. Ya. Tetapi Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar perjuangan itu dan membuat roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Salah satu hal yang terpenting adalah bahwa Baitul Maqdis ini adalah bausalatu qadaya al-muslimin, menjadi epicentrum, pusat daripada pergerakan keumatan kita ini. Bahkan itu diketahui oleh orang luar Islam juga. Betul. Kaum Yahudi, Nasrani tahu itu. Iya. Kenapa sampai datang orang Yahudi ke Madinah, jauhnya itu dari negeri Kanaan, dari kita sebut sekarang Filistin, ya. Mereka datang ke Madinah. Iya. Karena ada persambungan episode sejarah manusia pada saat itu akan lahir Nabi terakhir, ya. Itu ribuan tahun sebelum Nabi SAW ada di sana. Subhanallah, ini kita minum kopi di sini. Betul. Ya, ternyata saudara kita di Gaza juga. Itu demikian nyentriknya. Ada orang-orang tua. Dia minum kopi di atas reruntuhan rumahnya. Ya, santai aja. Ya, luar biasa. Ya. Kita di studio AC gini, alhamdulillah minum kopi. Mereka juga minum kopi. Ya, Masya Allah, Allah memberikan kebahagiaannya dengan cara-cara yang beragam. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, mata raha. Masya Allah, Masya Allah. Kapan kita beristirahat, puncak Beristirahatan. Beliau menjawab, kita tidak akan pernah beristirahat sampai pertama kali kita menginjakkan kaki di dalam surga. Subhanallah. Selama kita hidup di dunia akan penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, baik sifatnya pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan termasuk umat yang mulia ini. Allah. Yaitu umat almarhumah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Namun orang yang beriman berjalan di dunia ini di atas koridor syar'i, mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat cahaya ilahi, lewat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Masya Allah. Dan sebagaimana yang sering kita dengarkan bahwasanya at-tarikhu yu'idu nafsah, sejarah itu terus berulang walaupun pelakonnya aja yang berganti. History repeat itself. Baik, istimewa sekali podcast kita kali ini kembali. Ya, kita mengundang salah seorang narasumber yang mohon maaf banyak di request. Tidak. Saya merequest. Karena dulu kan cuma ambut dari jauh online. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya saya pulang khusus ke Indonesia, Ustaz, Masya Allah, untuk podcast ini. Allahu Akbar. Bersama kita Ustadzuna, Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil. Iya. Muhammad Ikhwan Jalil atau Muhammad Ikhwan Abdul Jalil. Ini yang mau diluruskan dulu nih, Ustadz. Iya. Karena ada khilaf di kalangan netizen. Iya. Mana yang benar? Sebenarnya tidak semua harus diluruskan. Iya. Kadangkala sesuatu yang agak bengkok juga tetapi tepat sasaran itu no problem. Dibiarkan saja bengkok. Dibiarkan saja. Iya. Karena kata Nabi SAW, tulang rusuk itu kalau mau diluruskan dengan bisa patah. Seperti wanita ya. Ini mengingatkan saya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin. Kematian. Masya Allah. Jazakallah. Ahlan wa sahlan. Ustaz Muhammad Ikhwan. Ini kesempatan buat kita para pemirsa kembali bersua dengan beliau. Kita akan menggali lebih banyak. Bukan cuma ilmu tapi pengalaman. Subhanallah. Ya, dan saya lihat Masya Allah al-hikmah tadhhar ala malamih wujuhikum Ustaz. Wa anta akthar syekh. هذه الشيب ما شاء الله إن دل فإنها تدل على النضج أو على الضعف. سبحان الله. Baik, jadi bersama dengan kita pada kesempatan ini Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah
Syukran Ustaz telah memenuhi undangan kami di podcast sederhana ini. Khair. Ya, silakan diminum dulu Ustaz. Saya juga kayaknya ini lagi serak-serak. Ya, bukan serak-serak basah Ustaz, tapi serak-serak banjir bandang. Allahu Akbar. Memang sekarang lagi musim hujan di mana-mana. Iya. Sampai di Indonesia ini katanya. Padahal musim kemarau ya. Makanya dikatakan kemarau basah. Iya. Kemarau basah ajib. Iya. Dan ini sekali lagi menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Kita cuma bisa memprediksi, tapi kenyataannya adalah tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu. Yuridul mar'u ayyu'ta mannahu wa ya'ballahu illa ma arada. Cakep. Yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqwallahi khairu mastafada. Masya Allah. Bisa disyarah sedikit Ustaz? Karena saya sudah paham ini. Dari tadi saya bilang cakep, tapi lebih cakep lagi kalau disyarah sedikit itu. Baik. Jadi intinya manusia itu. Perkataannya siapa tadi Ustaz? Masal yang artinya satu pepatah atau ya mungkin pantun dalam bahasa Arab yang sudah menyebar ya. Wallahu alam, saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Jangan-jangan antum yang Astagfirullah. Tapi bagaimana Ustaz tadi? Jadi intinya adalah bahwa setiap kita menginginkan apa yang kita inginkan, kemanfaatan pada kita, kemaslahatan pada kita. Tapi sungguhnya kemauan Allah lah yang pasti akan terjadi. Ya. Dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terbaik. Subhanallah. Ya. Begitu kira-kira. Ana urid wa anta turid wa huwa yurid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya mau, Anda mau, dia mau, tapi dialah Allah yang maha berkehendak. Subhanallah. Semua yang Allah inginkan itu yang jadi. Subhanallah. Dan ini mungkin juga saja pelajaran al-khiratu fi makhtarahullah. Al-khiratu fi makhtarahullah. Yang terbaik itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebelum saya kasih kesempatan pun kepada antum Ustaz. Iya, siap. Izinkan saya ada berkaitan dengan perkataan ini. Sebenarnya host itu tidak boleh banyak bicara, tapi ini untuk masuk-masuknya saja Ustaz. Subhanallah. Al-khiratu fi makhtarahullah. Iya. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Mengingatkan saya dengan kisah salah seorang raja di zaman dahulu. Iya. Yang memiliki pendamping setia, yang cerdas, yang selalu mengucapkan perkataan itu, menterinya, penasehatnya, yang soleh, selalu berkata seperti itu. Al-khiratu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Yang terbaik pilihan Allah. Suatu hari sang raja ini makan bersama dengan penasihatnya. Iya. Kalau tidak salah dia tersedak. Raja ini tersedak atau tasakkoki. TSK. Ketika dia tersedak begitu, penasihatnya ini otomatis mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah. Yang terbaik pilihan Allah. Sang raja tersinggung. Iya. Ya. Bahasanya anak-anak sekarang, lu nyinyir gue. Nyinyirin dong. Iya. Tapi raja ini tersinggung kan? Iya. Akhirnya penasihatnya dipenjara Ustaz. Ngeri banget. Pada saat dia dipenjara, dia juga mengatakan al-khiratu fi makhtarahullah. Yang Nerimo. terbaik ini adalah pilihan Allah. Taib. Selanjutnya sang raja ini di antara kebiasaannya adalah berburu. Didampingi oleh penasihatnya, berburu di hutan. Dan setelah itu dia berburu tanpa sang penasihat ini, pengawal aja. Iya. Pada saat beliau berburu dan mengejar buruannya, dia terpisah dari pengawalnya. Iya. Dan berjumpa dengan sekelompok kaum kanibal. Ya, dan menangkap sang raja. Dia tidak tahu bahwasanya ini suku liar ya. Ya, suku liar yang makan manusia. Wah. Tapi bukan, tadi itu bukan tersedak saat dia lagi iris-iris buah. Tangannya teriris. Dia bilang al-khirah penasihatnya mengatakan al-khirah fi makhtarahullah, dan dia tersinggung. Pada saat ingin disembelih atau dipersembahkan untuk sesembahan mereka, karena itu rutinitas mereka juga. Iya. Mereka melihat ada tangannya yang teriris. Mereka bilang, ini tidak bisa dipersembahkan, dia punya sesuatu aib. Akhirnya dilepaskan. Luar biasa ya. Akhirnya dilepaskan. Pada saat dilepaskan, dia ingat dengan penasihatnya. Dia kemudian menemuinya di penjara dan subhanallah, dia mengingat perkataan itu al-khiratu fi makhtarahullah. Gara-gara itu dia selamat
untuk gara-gara dikorbankan. ada cacatnya. Ada cacatnya, baru dia sadar bahwa apa yang dikatakan sang penasihat itu benar. Ya Allah. Tapi dia bertanya juga, pada saat saya memenjarakanmu, kau juga berkata al-khiratu fimaktarahullah. Kenapa kau berkata seperti itu? Dia bilang, karena saya selalu mendampingi Anda. Andaikan saya bersama Anda pada saat kau ditangkap, ditangkap, saya yang dikorbankan. Allah. Jadi betapa ya pengaturan Allah Azza. Lutfu aqdarillah. Lutfu aqdarillah. Baik, sekarang saya diam Ustaz. Tafadhal, al-fursa lakum. Ben. Ini mengingatkan Maksudnya gini, mengingatkan saya juga kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sekelompok orang musyrik yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang masuk neraka karena lalat, ya. Ada orang masuk surga juga karena lalat. Karena berbicara tentang pengorbanan tadi Ustaz ya. Tapi lalat itu sudah ada. Ini ada lalat ini. Ceritanya lalat ya. Kita ini mengingatkan saya juga kepada cerita ya, tapi sebentar. Ya. Banyak cerita ini. Pokoknya siang ini ya banyak cerita ini. Ya. Karena kita berbicara tentang lalat dulu, ya. Jadi ini kisah Rasulullah kita dahulukan, baru kisah dari Tiongkok, ya. Jadi ada orang yang lewat di satu kampung penyembah berhala seperti tadi itu, ditangkaplah orang itu. Berikan sesuatu kepada berhala kami, ya Tuhan kami. Dibilang tidak ada. Sembelih sesuatu, tidak ada. Sekali punya kambing tidak ada, sapi tidak ada. Dia bilang tangkap lalat, ya. Persembahkan walaupun seekor lalat. Kayak gitu kira-kira ya. Tidak tahu bagaimana caranya menyembelih lalat. Ya. Intinya dia memberikan persembahan seekor lalat kepada berhala. Kata Nabi SAW, dia masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Lewat orang yang lain lagi kata Nabi. Ditangkap juga. Berikan persembahan pada berhala kami, kepada Tuhan kami. Dia bilang tidak mau. Dia bilang walaupun seekor lalat. Dia bilang walaupun seekor lalat saya tidak mau berikan persembahan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibunuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk surga karena seekor lalat. Iya. Jadi seekor lalat menjadi sebab dimasukkan ke surga. Iya. Dan juga menjadi sebab dimasukkan ke neraka. Jadi subhanallah, ini kurban kita kemarin habis Idul Kurban Ustaz ya. Masya Allah. Ya, jadi kurban itu disebut juga nusuk. Inna sholati wa nusuki. Diambil ya. Diambil kata nusuk ini sebagai simbol terhadap semua peribadatan. Iya. Jadi dan masya Allah saya coba merenungkan peribadatan kepada Allah dalam bentuk kurban, takarrub kepada Allah, disebut juga udhiyah. Ada yang dikorbankan, bahwa ternyata memang ibadah itu identik dengan pengorbanan. Iya. Ada sesuatu yang kita korbankan. Iya. Kepentingan kita. Waktu kita, tenaga kita, harta, dan bahkan jiwa. Yang paling inti adalah jiwa. Iya. Nah itulah yang ditampilkan oleh sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang di Baitul Maqdis. Au fi aknafi Baitul Maqdis. Subhanallah. Masya Allah. Jadi orang-orang pilihan. Berbeda dengan kisah lalat juga di Tiongkok. Di Tiongkok, ayo. Iya. Jadi mau di bahasa Tiongkok sekarang atau tetap diterjemah saya? Iya, karena ada versi beberapa bahasa Tiongkok sebenarnya ya. Nah, nanti bingung juga pemirsa. Ya, kita langsung aja ceritanya. Saya lupa siapa namanya itu, Han Xiang Hong atau siapa ya? Koping Ho. Nah, jadi Alkisah raja ini mengumpulkan semua pendekar pedang. Iya. Lantas kemudian dipersilahkan untuk menampilkan ilmu pedangnya, ya kan? Subhanallah. Dilepaslah seekor lalat. Ini jago pertama. Dia buka pedangnya, belum sempat terlihat sudah dia masukkan kembali. Subhanallah. Dan lalat itu sudah langsung jatuh. Iya. Jatuh lalat. Ternyata ilmu pedangnya luar biasa. Belum sempat dilihat kelindan itu pedang, lalatnya sudah terpotong. Iya. Datang pendekar yang kedua, tidak meyakinkan bentuknya. Ya mohon maaf agak gempal-gempal sedikit gitu, tidak menunjukkan seorang pendekar.
Tapi dia pedangnya pendek juga, ya kan? Kau mau tampil pendekar pedang nomor 1? Dia bilang, iya. Tidak meyakinkan. Iya. Kemudian setelah itu raja menyuruh dilepaslah seekor lalat. Ya. Dia terlambat sekali begini. Ya. Baru dia masukkan. Ya. Lalatnya masih terbang. Lantas kemudian, apa hebatnya? Ya. Dia bilang, tangkap itu lalat. Ya. Ya, kalau tadi yang pertama itu bisa menebas itu lalat terbagi 2, saya sunat itu lalat. Periksa dia bilang. Iya, dia sunat. Sudah disunat itu. Ya. Nah, jadi ternyata dalam interaksi manusiawi kita itu penting sekali namanya narasi dan diksi. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Betul. Nah, kadangkala kebenaran itu dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur dan ternarasikan. Betul. Dengan sangat baik. Betul. Iya. Inna minal kalami lasihra. Sahih. Jadi pendekar sehebat apapun ternyata kalah. Ya? Karena kalah narasi dia. Kalah narasi. Itu intinya. Iya. Masya Allah, dan semua itu bisa digunakan untuk perjuangan Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki para sahabat yang terkenal dengan narasinya. Yang ketika ada serangan dari kaum kufar Quraisy dalam bentuk narasi, Nabi mengatakan balas dia dengan perkataan yang ablaq. Ada penyairnya Hasan ibn Thabit. Dalam perang Uhud juga Nabi menyuruh sahabat membalas perkataan mereka. Diplomasi yang dilakukan oleh Nu'aim ibn Mas'ud dalam perang Khandaq, ya. Betul, yang mau adu domba ya Ustaz, ya. Jadi ketika kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat genting ya. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billah. Jantung sudah sampai ke kerongkongan. Artinya sudah sangat luar biasa. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Ya. Hunalika btuliyal mu'minuna hunalika seakan tertinggal di tempat yang jauh. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Digoncangkan dengan goncangan yang sangat, subhanallah. Ya. Pada saat-saat seperti itu dalam riwayat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau menggali parit dan ada batu yang mengganjal, dipukul batu itu kemudian ada bunga api dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira, kalian akan menguasai istana-istana Romawi, kalian akan menguasai istana-istana kaum Kisra. Ya. Padahal kalau kita berbicara secara kasat mata, ini tinggi banget ya. Mimpi keluar dari masalah yang saja sulit. Bagaimana mau menjadi pemenang dalam peperangan melawan superpower? Tapi begitulah yang namanya harapan. Begitulah yang namanya optimisme. Selalu harus ditanamkan, selalu harus digaungkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Iya. Subhanallah. Ya, dalam keadaan paling sulit, tapi kalau hati kita optimis, ya, insya Allah kita sudah istilahnya menang sebelum berperang. Tapi kalau kita sudah pesimis, sudah kehilangan harapan, ya kita menang pun harapan itu menjadi tidak ada dan sia-sia. Nah, saya kira ini kita bisa tarik dalam kondisi kekinian umat dan juga dalam perspektif apapun, ya, baik dalam perspektif kehidupan rumah tangga kita, kehidupan personal kita, komunitas kita, dan umat ini secara keseluruhan. Ya. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Ya. Kita tidak boleh kehilangan optimisme, al-fa'lul jamil, ya. Seperti Nabi SAW yang tidak pernah kehilangan harapannya untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kemenangan umat. Ya. Saya kira begitu, Ustaz. Bahkan mungkin sifat pesimis itu bagian dari penyakit hati, Ustaz. Betul. Karena lanjutan ayat yang Ustaz bacakan tadi masih dalam rangkaiannya perang Ahzab itu. Ya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada dalam hatinya itu penyakit. Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ada orang munafik bilang begini, ini Muhammad menjanjikan kepada para sahabatnya untuk ditaklukkan ini dan itu, padahal
salah seorang di antara mereka untuk menunaikan hajatnya saja mereka tidak bisa. Subhanallah. Iya. Dan padahal tadi yang antum sampaikan saja bahwa sifat optimisme harus ada pada diri seorang muslim, bergantung kepada Allah dengan keyakinan pertolongan itu terkadang datang di saat-saat genting itu. Ketika malam sudah semakin kelam, pertanda fajar akan segera. Ya ayyuhal lailu tawilu alanjali bisubhin wa mal isbahu minki bi amthali. Allahu akbar. Terjemahnya Ustaz? Nanti. Wahai malam yang panjang, injali, tersingkaplah engkau. Singkaplah. Terus itu tadi dengan fajar subuh yang datang merekah, membawa harapan buat seluruh wamal isbahu minki bi amthali. Subhanallah. Artinya morning has broken. Tayyib Ustaz. Berarti kalau kita kaitkan dengan kondisi umat sekarang ini, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, ini kan sudah menjadi sunnatullah. Setiap zaman Allah memilih para syuhada. Allahu Akbar. Allah kan telah menegaskan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alaun. Jangan merasa terhina, jangan bersedih, kalianlah pemenangnya yang paling tinggi selama kalian beriman. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Bagaimana kaitannya dengan sekarang Ustaz? Kita lihat saudara-saudara kita banyak yang terbantai. Ya, bagaimana menumbuhkan ini optimisme? Kan ada yang mengatakan begitu Ustaz, mana pertolongan Allah? Ya, persis pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hatta idza stai'asar rusul. Ya, jadi wadannu annahum qad kudzibu. Sudah tidak ada harapan. Ya, subhanallah. Jadi begini Ustaz. Iya, Ustaz. Subhanallah, ini kita minum kopi di sini. Betul. Ya, ternyata saudara kita di Gaza juga. Iya. Itu demikian nyentriknya. Ada orang-orang tua. Dia minum kopi di atas reruntuhan rumahnya, santai aja, luar biasa, ya. Kita di studio AC gini, alhamdulillah minum kopi. Mereka juga minum kopi, ya. Masya Allah, Allah memberikan kebahagiaannya dengan cara-cara yang beragam. Ya. Nah, jadi Masya Allah, tabarakallah. Pertama mungkin memang kita harus lebih menukikkan pemahaman kita tentang bagaimana gambaran Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang roadmap perjuangan umat ini. Iya, mulai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman, bahwa akan ada periode-periode yang menjadi sangat istimewa. Iya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam ayat itu. Salah satu hal yang terpenting adalah bahwa Baitul Maqdis ini adalah bausalatu qadaya al-muslimin, menjadi epicentrum, pusat daripada pergerakan keumatan kita ini. Bahkan itu diketahui oleh orang luar Islam juga. Betul. Kaum Yahudi, Nasrani tahu itu. Iya. Kenapa sampai datang orang Yahudi ke Madinah, jauhnya itu dari negeri Kan'an, dari kita sebut sekarang Filistin, ya. Mereka datang ke Madinah, iya, karena ada persambungan episode sejarah manusia pada saat itu akan lahir Nabi terakhir, ya. Itu ribuan tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan melakukan i'dad ma'rifi, ya, kepada para sahabat tentang Baitul Maqdis? Turun ayat surat Al-Isra, ya, turun ayat-ayat yang lainnya menggambarkan tentang Al-Ardul Muqaddasah, ya, seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW hijrah arahnya ke Madinah, memotong jarak ratusan kilo untuk sampai ke Baitul Maqdis? Mengapa Rasulullah SAW mengutus 3 panglima utama ke Mu'tah yang sudah masuk sebenarnya dalam map, ya, daerah Baitul Maqdis itu? Mengapa Rasulullah SAW di akhir hayatnya membentuk pasukan komando dipimpin oleh Usamah bin Zaid? Ya. Mengapa Abu Bakar tidak mau kemudian membatalkan pasukan itu, padahal
telah banyak kabilah-kabilah Arab yang murtad dan memberontak. Dan Madinah Tapi terancam. tamfid Madinah terancam. Ya, ini adalah urgensi daripada Baitul Maqdis. Dan cara ilahi kemudian mempertahankan ya tempat itu bagi orang-orang yang beriman, ya kadangkala bahan bakarnya adalah darah para syuhada. Iya. Nah, sebenarnya dalam perspektif materi ya, kita lihat ini manusia, pasti kita sangat-sangat bersedih dan berkewajiban untuk menolong mereka. Tapi pada perspektif yang lain, itulah cara-caranya Allah Subhanahu wa taala mengambil manusia-manusia yang dicintainya. Iya. Setiap kita ya bercita-cita untuk hidup di jalan Allah dan juga mati di jalan Allah. Ya. Tapi orang yang dipilih untuk mati di jalan Allah adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang syekh juga, kalau tidak salah Syekh Muhammad Hassan ya, dari Mesir. Dia bilang tak usah kau tangisi ahli Gaza itu, ya. Tangisilah diri-dirimu. Ini dia yang penting nih. Iya, tangisi diri-dirimu yang tidak mendapatkan kesempatan yang mulia itu. Karena Allah Maha Kuasa menolong agamanya dengan kita atau tanpa kita. Tanpa kita. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menolong agamanya atau tidak? Iya. Karena Allah boleh jadi usaha yang kita berikan sekarang ini bukanlah syarat harus dilihat hasilnya. Betul. Boleh jadi setelah kita, tapi kita ini sudah dianggap sebagai pemenang. Subhanallah. Ya. Nabi SAW tidak melihat. Betul. Tidak hidup lagi pada saat Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah merebut Baitul Maqdis. Ya. Tetapi Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar perjuangan itu dan membuat roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Ya. Ada Idadul Ma'rifi, pengetahuan tentang Baitul Maqdis merata di kalangan para sahabat. Membuat seorang Maimunah, ya, seorang budak perempuan bahkan kalau boleh dikatakan bagian agak marginal dari lingkungan satu masyarakat, itu bertanya kepada Rasulullah tentang Baitul Maqdis. Terlepas dari ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, tetapi rumpun daripada riwayat-riwayat itu memberikan isyarat pada kita bahwa thaqafah atau pengetahuan tentang Baitul Maqdis sesuatu yang sudah umum di kalangan para sahabat. Aftini fi Baitul Maqdis, berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah katakan salatlah di dalamnya. Kalau kau tidak sanggup salat di dalamnya, kirimlah minyak yang dipakai untuk penerangan Baitul Maqdis. Ya. Nah, dan banyak lagi riwayat yang lain. Nah, ini ada i'dad siasi, ya. Persiapan Rasulullah SAW secara politis, ya. Bagaimana beliau mengirimkan utusan-utusan untuk ke raja-raja yang berada di sekitar tempat itu, bahkan sampai ke penguasa Bizantium, ya, Heraklius, yang secara de facto pada saat itu menjadi penguasa wilayah kekuasaannya, salah satunya ada Ilya, Yerusalem atau Baitul Maqdis. Rasulullah sudah melakukan langkah-langkah itu, bahkan langkah militer dengan mempersiapkan pasukan, dan itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, dan diparipurnakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Kalau tidak salah Ustaz, tolong diluruskan, Heraklius itu menerima suratnya Nabi SAW pada saat dia mengunjungi Baitul Maqdis. Yang bertepatan di situ kalau tidak salah ada juga dari Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu yang dipertemukan, dikonfrontasi itu didatangkan. Bagaimana menurut kalian, apakah ada yang murtad, ya, keluar dari agamanya setelah siapa masuk, yang mengikuti, siapa begini. Betul. Itu dia menerima. Abu Sufyan kan tokoh Quraisy yang selalu menjadi pemimpin. Betul. Apalagi namanya kafilah dagang. Betul. Apatah lagi setelah matinya Abu Jahal, Abu Lahab, dan gembong-gembong Quraisy ini, dialah tinggal tokoh utamanya, dan di kemudian hari dia masuk ke dalam agama Islam. Wa hasuna islamuhu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tayyib. Ini sebenarnya yang kita khawatirkan Ustaz. Allah mengatakan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz yang kita khawatirkan. Karena sekarang ada orang sudah mulai bosan Ustaz berbicara tentang Baitul Maqdis ini. Malah bilang tidak ada kayak yang lain itu terus diurus. Bagaimana menanggapi nih perkataan yang seperti itu Ustaz? Termasuk juga boikot misalnya sudah mulai kendor. Jadi subhanallah, tidak semua hal harus ditanggapi Ustaz. Dan
apa kata Imam Syafi'i itu? Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Iya. Biarkanlah hari-hari itu yang akan menyingkap sedemikian banyak hakikat dan kenyataan. Iya. Nah, kadangkala kita tidak selalu harus menanggapi. Betul. Iya. Betul. Kita harus cuma memberikan motivasi. Iya. Kadangkala kita tidak harus selalu mengkritisi. Iya. Yang terpenting adalah bahwa kita memberi inspirasi. Iya. Nah, ada teman-teman atau siapapun manusiawi, ya. Subhanallah, hatta dalam bentuk ibadah sendiri kan. Saya coba tolong diluruskan kalau salah saat ini, ya. Ibadah kita demikian variatif. Betul, betul. Ada yang berdiri, sebentar kita ruku, sebentar kita duduk, sebentar kita sujud, duduk lagi, ya, berdiri lagi. Bahkan ada ibadah kita dalam bentuk lari-lari. Ya, betul. Ketika kita sa'i, ada dalam bentuk jalan, ya. Ada pakai baju ihram, ada buka baju ihram, ya. Bahkan ada yang enggak bagus disebutkan, ya. Ya. Ada ini, ya, ini menunjukkan bahwa ibadah saja variatif. Ya. Ke manusia itu selalu cepat bosan. Betul. Maka kitalah yang ketika ingin memperjuangkan sesuatu, termasuk masalah Baitul Maqdis ini, yang harus lebih cerdas, lebih komunikatif, ya, membahasakan itu. Dan bagi saya, Allahu alam, tidak terlalu produktif untuk selalu menyerang dan menyalahkan orang. Betul. Ya, kamu ini sudah ndak gini. Ya, kitalah yang berusaha untuk senantiasa menarik, ya. Bahasa dakwah ini jangan selalu menuntut, ya. Jangan selalu mau marahi umat. Tapi bagaimana kita menggembirakan umat, ya. Kita berjuang dengan kegembiraan. Betul. Ya. Sampai puncak kegembiraan itu, subhanallah, ketika seorang sahabat kan kena di lehernya, ya. Dia tidak bilang, ini ta'aba, Mak. Dia bilang, fuztu wa birabbil Ka'bah. Iya. Jadi kita harus selalu gembira. Ya, harus gembira terus, Ustaz. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Iya. Masya Allah. Jadi gitu saya kira. Ada poin di sini yang sangat penting. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Betul. Bahkan kita perlu juga selalu muhasabah dan mu'atabah diri kita. Betul. Itu mengingatkan saya dengan Umar bin Khattab, Ustaz, yang mengirim Sariyah, pasukan, dan setelah kembali beliau tanya, mata bada'tum, kapan kalian mulai menyerang? Mereka bilang fi awwali an-nahar. Kemudian kapan kalian menang? Fi akhir an-nahar. Umar mengatakan, subhanallah, ini sebuah keterlambatan. Hal itu disebabkan entah dosa yang saya lakukan, atau ada di antara kalian yang melakukannya. Jadi beliau tidak cuci tangan. Justru mengembalikan etap pada dirinya. Subhanallah. Subhanallah. Iya, jadi memang ibda binafsik, ya. Kita mulai dari diri kita. Betul. Ada masalah, jangan langsung kamu begini. Iya. Kita lihat, mungkin kita sebagai dai, ya, kurang kreatif dalam menyampaikan persoalan ini. Betul. Atau kita terlalu menuntut, ya, tidak memperhatikan kondisi thaqafah, ya. Umat pada saat ini, pengertian pemahamannya. Nah, mari kita berjuang, ya, sedikit demi sedikit, ya, tetapi sesuatu yang konsisten. Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana kalau kita persempit misalkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, optimisme yang harus selalu dibangun, dalam mentarbiyah anak-anak, ya, dalam menahkodai rumah tangga kita yang penuh dengan ujian. Terkadang ada badai yang menerjang. Ya, begitu pula dengan, ya, supaya adil untuk yang jomblo-jomblo juga, bagaimana mengatasi kelabilan ketika dia bersendirian. Ngomong-ngomong, Ustaz, ada pertanyaan saya. Mengapa zombie itu selalu jalan berombongan? Zombie. Iya. Nggak tahu Ustaz. Karena kalau sendiri zomblo. Cakep. Bagaimana Ustaz? Bagaimana cara? Allahu Akbar.